Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Al-Islami. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relations. Sini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari skripsi saya, tugas dari skripsi saya dengan judul Hubungan antara kecakapan literasi media mahasiswa dengan kesadaran pencegahan berita hoax. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi memudahkan seluruh halayak untuk dapat mengakses berita dengan fleksibilitas ruang dan waktu. Kini, halayak dapat mengakses berita di kapan saja dan di mana saja. Namun, kemudahan dan fleksibilitas akses berita juga membawa hal negatif yang salah satunya kita ketahui adalah penyebaran berita hoaks. Rendahnya tingkat kegemaran membaca dan rendahnya kecakapan literasi masyarakat Indonesia menjadi penyebab dari banyaknya penyebaran berita hoaks di Indonesia. Hanya 18% dari 260 juta masyarakat Indonesia yang gemar membaca. Persepsi halayak dibentuk oleh media. Maka sangatlah penting bagi halayak untuk mengerti apa itu kecakapan dan konsep literasi media, agar masyarakat tidak terjerumus kepada hal yang berbau negatif, pada hal-hal yang tidak ingin mereka lihat atau terbohongi oleh media. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara kecakapan analisis dengan pencegahan penyebaran berita hoax, lalu untuk mengetahui adanya hubungan antara kecakapan evaluasi dengan pencegahan berita hoax, lalu untuk mengetahui hubungan antara kecakapan sintesis lalu dengan pencegahan penyebaran berita hoax. Dalam penelitian ini saya membatasi masalah agar penelitian ini terfokus dan tidak terlalu meluas. Saya membatasi penelitian ini ke dalam 3 bagian kecakapan. Sebenarnya ada 7 bagian kecakapan yang diungkapkan oleh James Potter, yaitu analisis, evaluasi, pengelompokan, induksi, deduksi, sintesis dan juga abstraksi. Namun di sini saya hanya membatasi kepada kecakapan analisis, evaluasi dan sintesis karena bagi saya itu sudah dapat menggeneralisasikan ke seluruh kecakapan. Teori yang saya gunakan adalah teori pencairan informasi menurut Donohoe yang Tripton, yang memiliki asumsi bahwa individu cenderung mencari informasi untuk merealisasikan apa realita yang diinginkannya. Lalu setelah itu ada juga teori literasi media, yang mana literasi media adalah pemahaman tentang media, keterampilan untuk menggali isi, mencari isi, dan menafsirkan isi yang sebenarnya apa yang sebenarnya disampaikan oleh media tersebut. Lalu juga ada teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus yang berkaitan dengan gagasan-gagasan baru atau tentang inovasi. Teori difusi inovasi sendiri memiliki 4 elemen. Elemen yang pertama yaitu inovasi. Inovasi itu inovasi atau gagasan-gagasan baru. Lalu saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesannya. Lalu elemen yang ketiga adalah jangka waktu. Jangka waktu adalah proses kecepatan pengambilan keputusan. Proses percepatan pengambilan keputusan tadi. Jadi dari awalnya diterima informasi hingga pengambilan keputusan itu jangka waktu. Itu adalah elemen jangka waktu. Dan yang terakhir adalah elemen sosial, elemen sistem sosial atau unit-unit pengelompokan beberapa unit yang bersatu. Kumpulan unit-unit yang berbeda. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H0, tidak terdapat hubungan antara pemahaman literasi media dengan pencegahan penyebaran berita hoax, dan H1 terdapat hubungan antara kecakapan literasi media dengan pencegahan berita hoax. Metodologi penelitian yang saya gunakan di sini saya menggunakan penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelasional. Teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner, studi pustaka dan internet dengan melihat dan menganalisis autentikasi dari sumber internet tersebut. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa dari Kota Bandung dengan sampel
yang dengan pengambilan sampel menggunakan teknik multi-stage cluster sampling. Jadi saya membagi beberapa stage sampling untuk mengambil sampel. Yang pertama yaitu universitas terbagi jadi dua, universitas negeri dan universitas swasta. Lalu setelah itu karena saya rasa masih terlalu banyak, saya mengambil tahap selanjutnya yaitu tahap pembagian dari program studi, maka terpilihlah program studi FPIPS dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Manajemen Komunikasi dari Universitas Islam Bandung. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 125 mahasiswa. Untuk hasil penelitian menunjukkan setelah menggunakan di uji korelasi menggunakan software IBM SPSS versi 25, saya menemukan bahwa terdapat hubungan baik secara parsial maupun secara simultan, yang mana ketiga variabel ketika diuji secara parsial mereka memiliki hubungan yang cukup berarti dan signifikan, yang mana berarti ketika kecakapan tersebut, seseorang memiliki kecakapan tersebut semakin tinggi, maka pencegahan penyebaran berita hoax pun akan makin tinggi. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara kecakapan literasi media dengan pencegahan penyebaran berita hoax. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian pada ketiga dimensi yang diuji, yaitu analisis, evaluasi, dan sintesis, yang ketiganya memiliki hubungan yang berarti dan signifikan, sehingga semakin besar halayak memiliki kecakapan tersebut, maka semakin besar juga penyebaran berita hoax dapat dicegah. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.